Kami siswa SMA Terpadu Al-Islah siap mendukung Bapak Ali Yusuf dalam uji kinerja PPG dalam jabatan di AIN Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Yusuf, SPDI MPD. Alhamdulillah saat ini masih tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 di IAIN Ponorogo tahun 2022. Hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023 kami akan melaksanakan uji kinerja sebagai syarat kelulusan PPG dalam jabatan unit kerja kami di SMA Terpadu Al-Islah Prambon Tergayang, Soko, Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan siang hari ini kita masih bertemu lagi dalam pembelajaran PAI. Tentunya adalah untuk menambah wawasan kita semuanya. Sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak akan absen dulu. Barangkali ada siswa yang izin ataupun yang lainnya. Yang pertama adalah Alfiyatun Hasanah. Dwi Fatikawati. Eldan Nur Imamah. Fira Tika Mulia Datul Fitri. Ini agak sulit ya, namanya panjang. Ikmala Fibriana. Lailatun Nurul Hidayah. Neno Fadilatul Rahmah. Baik anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa bersama-sama dengan wasilah membaca suratul Fatihah. Harapannya kita sekalian yang pertama adalah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyerap ilmu-ilmunya Allah. Yang kedua, kita sekalian semoga selalu diberikan kemudahan dalam setiap langkah untuk menggapai ridho Ilahi. Biniyatil qabul wal husul ridho Ilahi wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
cara memilih pasangan yang baik seperti apa nanti kita ulas bersama-sama sebagai wawasan untuk kecintaan kita menggapai sunnah Rasul yang seperti apa. Pada kesempatan hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui terkait dengan materi yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasikan pengertian nikah. Yang kedua, peserta didik mengetahui dasar pernikahan. Ini penting ya. Yang ketiga adalah mampu memahami hukum-hukum pernikahan. Yang keempat adalah mampu memahami rukun dan syarat pernikahan. Yang selanjutnya adalah memahami hak dan kewajiban suami istri. Selanjutnya adalah mampu mengidentifikasikan kriteria pasangan yang baik untuk mencari pasangan yang baik itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah mampu memahami tujuan atau hukum pernikahan. Baik anak-anak sekalian, ada catatan penting terkait dengan nikah. Nikah menurut bahasa di sini dijelaskan adalah menyatukan dua insan yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut istilah atau bahasa pesantrennya istilahi adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan dengan akad ataupun perjanjian yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalian harus memahami ini karena usia-usia sebentar lagi kalian akan menikah. Amin. Kira-kira sudah ada yang punya rencana menikah? Barangkali lulus SMA ini langsung menikah? Jangan. Setelah lulus minimal sampai kuliah, menambah ilmu, menambah wawasan agar usia kita tidak terlalu muda. Selanjutnya ada beberapa dasar hukum yang mendasari pernikahan. Nanti ada dalil naqli dan dalil akli. Kebetulan di sini terdapat salah satu yang Bapak kutip dari Al-Quran yang mendasari pernikahan sebagai landasan pernikahan adalah terdapat dalam Al-Quran. Ini Bapak kutip hanya salah satu dari ayat yang terdapat di Al-Quran. Baik, inilah dasar dari pernikahan ya. Untuk materi pernikahan ini agar kita mendapatkan barokah dari ayat Al-Quran, mari kita baca bersama-sama. Nanti Bapak yang akan membacakan dulu, nanti kalian mengikuti atau nanti kalian membaca setelah Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nanti kalian mengulangi setelah Bapak membaca dari tahap ke tahap ya. Kita baca bersama-sama agar pembelajaran pada kesempatan hari ini adalah mendapatkan barokah dari Al-Quran. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini adalah salah satu dari dalil naqli yang berada di Al-Qur'an. Artinya seperti apa? Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah kekuasaan Allah. Dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri. Berarti kalau perempuan ya suami dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antara rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian ini adalah benar-benar mendapat tanda-tanda yang kaum yang berpikir. Yang kedua, dalil naqli dari al-hadis. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya ma'sarus tababa man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Ini adalah dalil yang mendasari dari al-hadis. Artinya, wahai para pemuda, berarti kalau perempuan ya wahai para pemuda. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan membentengi farj, membentengi kemaluan. Orang-orang yang menikah akan terhindar dari zina. Orang yang menikah dijaga oleh Allah kemaluannya. Maka inilah yang mendasari bahwa kita sebagai umat muslim, umat dari Rasulullah SAW itu adalah dianjurkan untuk menikah sebagai landasannya Al-Quran dan Al-Hadis. Namun karena kita berada hidup di bangsa atau negara Indonesia, maka landasan hukum itu harus kita tambah. Salah satunya landasan hukum atau dasar pernikahan yang berlandaskan dari akli adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan. Pada saat pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah landasan dalil akli sebagai orang yang berada hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya adalah tentang hukum pernikahan. Kalian harus tahu karena pada usia-usia yang dewasa, usia-usia yang memasuki masa perkawinan, ini harus betul-betul memahami tentang hukum pernikahan. Ada berapa anak-anakku? Ada berapa? 5. Ada 5. Hukum pernikahan ada 5. Yang pertama adalah jaiz. Siapa yang tahu artinya jaiz? Siapa yang tahu? Jaiz artinya boleh. Jaiz artinya boleh. Jaiz artinya boleh. Berarti hukum yang pertama ini adalah hukum asli dari nikah. Nikah ya boleh, tidak nikah ya boleh. Ini hukum yang pertama. Bagi seseorang yang sudah memenuhi syarat ini diperbolehkan. Sudah punya modal, usianya sudah cukup, boleh untuk menikah. Yang kedua adalah wajib. Ini yang berat. Hukum nikah yang kedua adalah
Wajib itu apa? Kalau tidak dilakukan kita mendapat, kalau dilakukan kita mendapat. Seperti apa hukum nikah yang wajib? Bagi orang yang mampu untuk menikah. Dan apabila dia tidak menikah, maka dikhawatirkan akan berbuat zina. Sudah mampu hartanya, sudah mampu menafkahi, dan kalau tidak menikah khawatir berzina karena mungkin punya pasangan, sudah senang sama senang, hidupnya merantau, pacaran dibawa ke sana kemari. Ini wajib nikah, karena kalau tidak nikah khawatir terjerumus dalam berzina. Itu hukum yang kedua. Yang ketiga adalah sunnah. Sunnah itu apa? Apa sunnah? Kalau dilakukan mendapat, kalau tidak dilakukan tidak mendapatkan apapun, tidak mendapatkan apapun. Nah, sunnah bagi siapa? Bagi orang-orang yang sudah mampu untuk menikah, akan tetapi ia masih mampu mengendalikan hawa nafsu. Syarat rukunnya sudah memenuhi, tapi karena hidupnya di lingkungan pondok pesantren, hidupnya terjaga, tidak mungkin untuk berbuat zina, maka hukumnya sunnah. Dia terjaga atau mampu menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan zina, maka hukumnya sunnah. Yang keempat, hukum pernikahan yang keempat adalah makruh. Ayo, siapa yang definisi makruh? Makruh itu artinya dibenci. Nah, makruh bagi siapa? Bagi orang yang menginginkan menikah, akan tetapi belum memenuhi kriteria syarat rukunnya nikah, atau belum memenuhi atau belum mempunyai bekal. Hasratnya ini menikah, tapi dia gak mau mempersiapkan diri, gak mau bekerja, gak mau mencari bekal untuk nikah, maka ini adalah makruh, memaksakan dirinya tapi tidak sesuai dengan keinginan. Yang terakhir, hukum nikah adalah haram. Bagi siapa nikah itu diharamkan? Bagi orang yang akan menikah dengan tujuan berbuat jahat, berbuat buruk, berniat untuk menyakiti. Suatu contoh, saya akan menikahi seseorang tapi karena balas dendam, itulah dihukumi nikahnya. Sekarang ini banyak cinta ditolak, dukun bertindak, akhirnya pergi ke mbah dukun supaya mati. Setelah dia dinikahi, tujuannya adalah untuk menyakiti keluarga. Itu haram hukum nikahnya. Maka inilah pentingnya kalian mempelajari tentang pernikahan. Ada berapa hukumnya? 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Ini diingat-ingat ya. Supaya apa? Kalian ketika nanti akan menikah tahu, saya ini menikah di posisi hukum yang mana? Harus tahu. Apakah jaiz? Apakah wajib? Apakah sunnah? Apakah makruh? Ataupun apakah haram? Maka nikah itu harus didasari dengan niat yang tulus. Dulu saya pernah didahului sama kiai saya ketika saya akan menikah. Saya dipanggil ke rumah beliau, didahului, apa tujuan kamu? Terus beliau mengatakan bahwa man nakahalillah fangkahalillah istahaqqa wilayat Allah.
ketika seorang itu menikah karena Allah, yang menikahkan karena Allah, istahqa ilayat Allah, maka ia berhak untuk hidup di muka bumi dengan pelayanan yang baik, berhak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hebatnya itulah ketika orang itu menikah dengan lillah, yang menikahkan walinya dengan lillah, maka kehidupannya insya Allah kehidupan yang sakinah, mawaddah warahmah. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya adalah syarat dan rukun. Syarat dan rukun. Tadi hukumnya, sekarang syarat dan rukun. Syarat dan rukun nikah. Rukunnya ada 5, syaratnya banyak sekali. Rukunnya adalah adanya calon suami. Ketika ada seseorang yang ingin menikah, gak ono orang selana, gak ada calon suaminya, gak bisa karena ini rukun. Yang kedua, rukunnya adalah adanya calon istri. Adanya calon istri. Yang ketiga, adanya wali nikah yang menjadi wali ada. Wali itu siapa? Ayah. Bisa ayah dari ayah dan seterusnya. Yang keempat, adanya 2 orang saksi nikah. Jadi dalam pernikahan itu harus adanya saksi. Kalau ada orang yang mengaku sudah menikah tapi tidak ada saksi, wah ini berat. Yang kelima, adanya ijab qabul, adanya transaksi, ucapan ijab dan ucapan menerima. Seperti contoh, qabil tu nikah wa tazwijah, si fulan bin fulan di mahrin madhur. Qabil tu nikah wa tazwijah di mahrin. Nah, dari rukun ini bergandengan dengan syarat. Ketika ada rukun adanya calon suami, maka ada syarat calon suami. Calon suami yang baik itu seperti apa? Yang pertama adalah beragama Islam. Wajib sampai memilih calon suami harus beragama Islam. Yang kedua, atas kehendak sendiri. Ini bagi laki. Kalau bagi perempuan, boleh orang tua itu menjodohkan atas kehendak sendiri bagi suami. Yang ketiga adalah bukan muhrim. Bukan muhrim. Muhrim itu saudara, paman kalau dari, ataupun kalau dari suami itu, kalau dari laki-laki itu ibunya, istrinya paman ataupun yang lain. Yang terakhir, tidak dalam ihram. Tidak dalam ihram. Yang kedua adanya calon istri. Syaratnya apa? Syaratnya beragama Islam. Yang kedua adalah atas kehendak. Yang ketiga bukan muhrim. Yang keempat tidak dalam masa iddah. Masa iddah itu masa perceraian, masa setelah cerai. Jadi ketika seorang perempuan itu sudah pernah punya suami, terus cerai ataupun ditinggal mati, maka ada masa iddah. Batas masa tidak boleh menikah. Beda dengan suami. Hari ini cerai, besok nikah lagi boleh. Tapi kalau perempuan tidak boleh. Yang terakhir tidak
nikah. Wali nikah juga mempunyai syarat. Yang pertama adalah mu'alaf. Mu'alaf itu bukan mukallaf ya. Mukallaf itu meliputi Islam, dewasa, berakal, sehat. Nah, syarat ini harus ada ketika orang itu menjadi wali. Yang kedua adalah laki-laki yang merdeka, bukan buruh. Yang ketiga adanya sifat adil. Sifat adil ini bisa dikategorikan bahwa wali itu tidak berpihak kepada salah satu ataupun tidak melakukan dosa besar. Yang keempat, tidak sedang ihram haji ataupun umrah. Selanjutnya adalah adanya dua orang saksi. Yang pertama harus Islam, yang kedua dewasa, yang ketiga berakal sehat, yang keempat tidak fasik atau tidak melaksanakan dosa yang besar ataupun keluar dari Islam. Yang kelima adalah hadir pada majelis pernikahan. Ketika akad nikah itu berlangsung, maka seorang saksi harus berada di lokasi itu. Pak, bisa enggak saksinya video call? Sekarang online. Ya, jadi saksi itu harus hadir di resepsi. Ya, saksi ini harus kita memilih. Harus betul-betul orang yang baik, orang yang tidak fasik. Tidak fasik itu tidak melakukan dosa yang besar. Yang terakhir adanya ijab kabul. Syaratnya apa? Mengucapkan kata-kata ijab dan kabul, serah terima. Ijab kabul itu adalah serah terima. Pengantin pria mengatakan qabiltu, ijabnya wali kata qabiltu nikah. Ijab dan kabul. Jadi syarat rukun dari nikah itu rukunnya ada 5, sedangkan syaratnya per rukun itu berbeda-beda. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan? Ya. Selanjutnya adalah kewajiban. Jadi nikah itu mudah, yang sulit itu kewajiban setelah menikah. Nikahnya gampang. Ada pengantin pria, pengantin wanita, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul. Tapi ada beberapa kewajiban bagi suami dan istri. Bagi suami harus memberi nafkah lahir batin. Harus memberikan nafkah meliputi sandang, pangan, papan. Sandang itu berupa pakaian, papan berupa rumah. Sandang, pangan itu ekonomi. Ini wajib bagi seorang. Tapi demikian ini adalah berdasarkan kemampuan dari usaha seorang laki-laki. Kalau usahanya hanya seorang pedagang kecil, maka seorang istri tidak boleh menuntut nafkah itu melebihi kemampuan dari seorang. Yang kedua, seorang suami harus menyayangi, menghargai. Tidak boleh suami semena-mena, seenaknya sendiri. Dan juga harus memperhatikan istri dan anak. Inilah tanggung jawab kewajiban seorang. Yang ketiga adalah memimpin keluarga dengan cara membimbing dan memelihara semua anggota keluarga. Tidak boleh membeda-bedakan antara anak satu dan anak yang lain. Harus menyamakan. Dan juga
memberikan tanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam. Yang terakhir, kewajiban suami adalah membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh anak-anak. Adapun kewajiban dari seorang istri, yang pertama yang paling berat adalah nurut, patuh dan taat pada suami. Kalian ketika nanti sudah menjadi seorang istri, maka mempunyai kewajiban patuh dan taat terhadap suami. Sebatas perintah itu tidak melanggar ajaran Islam. Selama perintah itu tidak mengajak maksiat, maka hukumnya wajib seorang istri taat dan patuh. Ini calon istri hebat. Ya, amin. Calon istri soleh. Amin. Kewajiban yang kedua adalah memelihara dan menjaga kehormatan. Orang yang sudah punya suami wajib menjaga kehormatan, baik itu hartanya suami, sesuatu yang dimiliki suami. Ini harus dijaga oleh seorang istri. Yang ketiga, mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Ini harus sampai paham, karena kapan kelak tetap akan menjadi istri. Ada yang cita-cita menjadi suami? Tidak ada kan? Semua bercita-cita menjadi istri yang soleh. Yang keempat adalah memelihara dan memberikan pendidikan terhadap anak-anaknya, mengajarkan pengetahuan Islam. Sebaik-baiknya istri adalah yang mampu mendidik anak-anaknya dengan garis ajaran Islam yang benar. Yang terakhir, kewajiban istri adalah bersikap hemat, cermat, ridho dan syukur atas pemberian. Diberi nafkah berapapun ketika sampai menjadi istri, harus bilang terima kasih, alhamdulillah, disyukuri, karena itu adalah nikmat dari Allah yang dilewatkan oleh suami. Bisa dipahami? Calon istri hebat harus paham kewajibannya seperti apa. Karena hak dan kewajiban harus seimbang. Ketika kita menuntut hak tapi kewajiban kita tidak dipenuhi, maka akan rusak. Betul tidak? Selanjutnya anak-anakku adalah hak yang diperoleh. Kalau dalam pernikahan ada hak, kewajiban atau syarat rukun, ini haknya. Kira-kira haknya istri seperti apa? Haknya suami seperti apa? Haknya suami adalah ditaati semua perintahnya selagi perintah itu tidak mengarah ke maksiat. Selagi perintah itu mengajak kebaikan, taat kepada Allah, maka wajib seorang istri mengikuti. Yang kedua adalah dimintai izin. Ini banyak sekarang ini istri-istri yang keluar rumah tanpa izin. Suaminya pergi ke sawah, istrinya pergi shopping tanpa izin. Ini bahaya. Makanya kelak ketika sampai menjadi istri, mau kemanapun harus izin. Suami berhak diminta izin. Ya, ojo nyuruh harus izin. Yang ketiga, istri tidak boleh melakukan ibadah sunnah, baik puasa ataupun yang lainnya, kecuali atas izin suami. Istri mau puasa, bilang sama suami, Mas, ataupun Kang Mas, ataupun yang gitu ya, sayang, saya besok mau puasa. Harus. Ketika suami bilang
bilang jangan, besok jangan puasa, maka tidak boleh berhubungan. Karena mungkin ada sesuatu hal, mungkin suami kepengen ajak jalan, kan kalau puasa tidak enak. Makanya ketika jadi seorang istri harus minta izin, mau puasa, padahal puasa itu baik toh, puasa sunnah itu, tapi harus minta izin kepada suami, berhak minta izin. Selanjutnya adalah mendapatkan pelayanan dari seorang istri. Seorang suami harus melayani, bukan dijadikan beban, tapi dilayani segalanya untuk kesenangan bersama, untuk kebahagiaan bersama. Yang terakhir, istri harus mensyukuri atas pemberian suami. Dikasih uang belanja berapapun harus mensyukuri. Sedangkan haknya seorang istri, yang pertama adalah mendapat mahar. Ketika menikah maka seorang istri itu harus mendapatkan mahar. Mahar itu macam-macam, tergantung kesepakatan. Ada yang berupa cincin, ada yang berupa uang, ada yang berupa rumah, ada yang berupa mobil. Terserah sesuai kemampuan seorang suami. Itu adalah hak istri. Contoh, Mas, saya mau menikah dengan sampean, tapi sampean harus memberikan mahar saya mobil. Boleh, kalau suaminya mau dan mampu. Kalau suaminya nggak mau dan nggak mampu, repot. Maka mahar itu harus disesuaikan dengan kemampuan perekonomian seorang suami. Yang kedua adalah mendapatkan perlakuan yang patut dari suami. Banyak sekarang itu adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, seperti Lesti. Ya, Lesti itu viral kemarin itu karena ada KDRT. Nah, seorang istri ini adalah berhak mendapatkan perlakuan kasih sayang dari seorang suami. Bagi laki-laki tidak boleh semena-mena, harus menyayangi istri. Mau nggak disayang suami? Mau nggak? Ya harus kan ya. Yang ketiga adalah mendapatkan nafkah, baik nafkah zahir ataupun nafkah batin. Seorang suami harus menafkahi, inilah haknya istri adalah mendapatkan nafkah. Yang terakhir, hak yang terperoleh dari istri adalah mendapatkan bimbingan suami untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada suami mengajak sesuatu kemaksiatan, itu berarti bukan tidak harus diterima, karena itu tidak menjadi hak dari seorang istri. Baik, sampai di sini ada yang bertanya? Tidak ada ya? Selanjutnya adalah cara memilih pasangan. Cara memilih pasangan agar tidak terjerumus, harus dilihat bagaimana kita itu memilih calon suami ataupun istri. Jangan dipandang ganteng, hanya tampannya saja, hanya kerennya saja, tapi harus dilihat dari berbagai aspek. Di sini ada 4 faktor yang paling penting untuk memilih pasangan. Ingin tidak kalian punya suami ganteng, kaya, pintar, soleh? Pengen tidak? Pengen tidak? Harus tahu dong apa aja faktornya sekiranya kita bisa memilih pasangan yang sesuai dengan keinginan. Yang pertama adalah paling utama adalah satu, agama. Apalagi kalian seorang perempuan harus memilih iman yang betul-betul agamanya sama dengan kita, yakni agama Islam. Jangan sampai karena rasa cinta kita menjual agama kita, mempunyai suami non-muslim. Na'udzubillah. Yang kedua adalah baik akhlaknya atau kepribadian, mempunyai akhlak yang baik, sopan santun yang baik. Ini
Jangan asal memilih tampangnya saja, terlihat tampan tapi ternyata enggak beretika, enggak punya akhlak yang baik. Nanti kalian juga yang repot. Kalau suami itu tidak punya karakteristik yang baik, kepribadian yang baik, akhirnya semenang. Yang ketiga adalah siap fisik, mental, dan ego. Secara fisik tidak sakit. Sampai punya suami sakit-sakit berarti belum siap fisiknya. Ya kan? Mentalnya, ekonominya penting. Karena ekonomi itu adalah yang akan mengantarkan kita untuk tenang. Ibadah kita bisa tenang, rumah tangga kita bisa tenang ketika ekonomi kita tidak tercecer, tidak tercukupi. Maka memilih calon pasangan dilihat fisiknya siapkah, mentalnya siapkah, ekonominya siapkah. Baik anak-anak sekalian, yang keempat adalah berdoa kepada Allah dan mohon petunjuk. Ketika kita akan memilih seorang pasangan, maka paling penting adalah menyandarkan diri kepada Allah. Biasanya seorang santri itu dengan salat istiqomah, menyandarkan diri kepada Allah. Ya Allah, si A ini baik atau enggak? Calon pasangan saya ini baik atau enggak? Minta kepada Allah sehingga ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jodoh yang baik. Terkadang kita itu menikah hanya atas dasar senang. Kan belum tentu ini adalah terbaik menurut Allah. Ini penting. Sampai ketika nanti akan menikah, diistiqomah, calon suami saya ini cocok enggak untuk saya? Lantas kalau menjadi suami saya ini perhatian enggak untuk saya? Minta kepada Allah agar ditunjuk. Selanjutnya anak-anak sekalian adalah tujuan dan hikmah menikah. Tujuannya apa sih kita menikah itu? Di sini dijelaskan yang pertama adalah melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasul untuk ibadah. Tujuannya adalah melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasul. Hikmahnya nikah ini adalah ibadah yang paling nikmat, enak, mudah itu nikah. Betul enggak? Punya istri senang. Ya, pulang kerja seperti saya disambut salaman, pahala. Ya, pahala ini kan. Yang kedua, mendapatkan kebahagiaan. Orang yang menikah mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, khususnya ketenangan batiniahnya, ketenangan jiwanya karena sudah berpasangan dan mendapatkan kasih. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan seksual yang halal. Gitu? Kebutuhan biologis yang halal, yang suci, sehingga hikmahnya mendapatkan keturunan yang sah. Orang yang punya anak di luar nikah, maka nasabnya akan terputus oleh ayah. Baik anak-anak sekalian, yang selanjutnya adalah menikah merupakan sarana agar terkendali dan tidak terjerumus pada berzina. Ini salah satu tujuan menikah. Kenapa harus menikah? Agar tidak terjerumus, tidak saja. Yang terakhir adalah mempererat tali silaturahmi. Ketika ada dua insan yang berbeda menyatu, maka silaturahminya akan menjadi lebih keluarga si putra dan si putri ketika sudah menikah otomatis dari keluarga laki-laki dan perempuan terjalin silaturahmi. Kita belajar dari awal tadi sampai saat ini ada beberapa soal yang akan
sampaikan kepada kalian agar menjadi tolak ukur penilaian Bapak terhadap kalian semua. Nanti soal Bapak akan bagikan, silakan kalian kerjakan untuk memenuhi penilaian kalian. Baik anak-anak sekalian, pertemuan pada kesempatan siang hari ini Bapak anggap cukup terkait dengan materi nikah. Dari awal sampai akhir ada beberapa yang menjadi catatan bahwa pentingnya nikah. Nikah mempunyai beberapa hukum. Tadi disampaikan di awal ada 5. Kalian pelajari nanti di rumah. Silakan untuk tetap semangat belajar dan belajar. Jangan lupa menjaga kesehatan. Barangkali dari penyampaian Bapak dari awal hingga akhir terdapat beberapa kekeliruan, beberapa kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum